Perkenalkan, nama saya Andreas Giovanni La Vega Hutagaol. Saya dari kelas semester 3 malam A. Hari ini kita akan belajar Teorema De Morgan. Apa itu Teorema De Morgan? Apa fungsinya? Bagaimana caranya? Teori De Morgan adalah nama seorang ilmuwan matematika yang turut berkontribusi dalam mengembangkan dua teori penting dalam aljabar boolean. Teori De Morgan adalah teori yang digunakan untuk menyederhanakan notasi boolean khususnya yang melibatkan operasi AND atau produk dan operasi OR atau sum yang dikenai operasi NOT atau inverse. Dua persamaan teorema De Morgan adalah sebagai berikut. Teorema De Morgan yang pertama digunakan untuk operasi OR dan sum yang dikenai operasi NOT atau inverse. Notasi seperti ini dapat disederhanakan menjadi operasi AND atau produk dengan inverse masing-masing variabel. Serupa dengan konsep teori pertama, teorema De Morgan yang kedua digunakan untuk operasi AND atau produk yang dikenai operasi NOT atau inverse. Notasi seperti ini dapat disederhanakan menjadi operasi OR atau sum dari inverse masing-masing variabel input. Dasar teorema De Morgan hanya menggunakan dua variabel saja, yaitu X dan Y. Namun, teori ini dapat dikembangkan menggunakan variabel yang lebih banyak. Sebagai contoh, notasi boolean NOT dalam kurung A, N not B, or not C, N D. Notasi tersebut memiliki pola yang sama dengan teorema De Morgan yang pertama. Maka, cara menyederhanakan notasi ini mula-mula dengan mengelompokkan variabel A, N not B di posisi X dan variabel not C, N D di posisi Y. Setelah dikelompokkan, maka teorema De Morgan yang pertama dapat diterapkan untuk menghasilkan pola not X, not Y. Atau jika dijabarkan dengan kelompok X dan Y, akan menghasilkan notasi not dalam kurung A, N not B, N not dalam kurung not C, N D. Terbuktikan, sekarang teorema De Morgan dapat digunakan untuk variabel yang banyak. Biar lebih sederhana lagi, ayo kita sekaligus coba teorema De Morgan yang kedua. Kita lanjutkan proses penyederhanaan notasi tadi. Jika dipisahkan jadi dua bagian, maka pola notasi di sebelah kiri dan kanan akan sama dengan pola teorema kedua. Notasi di sebelah kiri adalah not dalam kurung A, N not B, dan notasi di sebelah kanan not dalam kurung not C, N not D. Pola ini sama dengan teorema kedua, yaitu operasi AND yang dikenai operasi NOT atau inverse. Maka, operasi di sisi kiri dapat diurai menjadi NOT A or NOT B. Dua operasi NOT pada variabel B dapat dihilangkan sehingga akan menghasilkan notasi NOT A or B. Notasi di sisi kanan pun sama. Jika diuraikan akan menjadi not C or not D. Dua operasi not pada variabel C dapat dihilangkan sehingga akan menghasilkan notasi C or not D. Maka langkah terakhir dari penyederhanaan ini adalah melakukan operasi AND untuk notasi di sisi kiri dan kanan, yaitu not A or B, N C or not D, yang akan menghasilkan notasi variabel tunggal sebagai berikut dalam kurung not A, N, C, or dalam kurung B, N, C, or dalam kurung not A, N, not D, or dalam kurung B, N, not D. Semoga pembahasan ini cukup memberikan gambaran penerapan teorema De Morgan untuk menyederhanakan notasi boolean. Bicara tentang gambar, bagaimana ya cara menggambarkan dan menerapkan teorema ini ke dalam bentuk gerbang logika? Ayo kita bahas. Gambar skematik mulai dari teorema De Morgan yang pertama. Notasi di bagian kiri menunjukkan operasi OR yang diikuti operasi NOT. Gabungan operasi ini dikenal dengan operasi NOR,
yang disimbolkan dengan gerbang logika NOR sebagai berikut. Sedangkan notasi di sisi kanan adalah operasi AND, dua variabel input yang dikenai operasi NOT. Bentuk gerbang logika untuk mengatasi ini adalah sebagai berikut. Maka, teorema De Morgan yang pertama ingin menunjukkan ekuivalensi atau kesetaraan dari dua rangkaian gerbang logika ini. Lalu, bagaimana dengan teorema De Morgan yang kedua? Notasi di bagian kiri menunjukkan operasi AND yang diikuti operasi NOT. Gabungan dua operasi ini dikenal dengan operasi NAND, yang disimbolkan dengan gerbang logika seperti di gambar. Notasi di sisi kanan adalah operasi OR dari dua variabel input yang dikenai operasi NOT. Bentuk gerbang logika untuk notasi ini adalah seperti gambar. Maka, teorema De Morgan yang kedua ingin menunjukkan ekuivalensi atau kesetaraan dari dua rangkaian gerbang logika tersebut. Terima kasih sudah menyimak pembahasannya. Jika ada kesalahan saya dalam menjelaskan, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.